Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Setiawan, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi dari UPBJ UT Padang. Kali ini saya akan berupaya untuk mempresentasikan tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan MSIM 4406. Pada penugasan kali ini, mahasiswa diharuskan untuk membuat tutorial untuk membuat bahan praktikum berupa pengamanan jaringan, yaitu praktikum penerapan firewall jenis paket filtering. Yang kedua, pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAN overload. Untuk file pendukung telah disediakan di alamat ini. Selanjutnya, panduan pengerjaan. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Pelaporan dan penilaian. Laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang menampilkan perkenalkan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang Anda lakukan serta aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil praktik yang telah dilakukan, kata-kata penutup dari mahasiswa. Untuk bahan praktikum telah di-download dan terdapat di modul 5, yaitu firewall ACL filenya, kemudian file NAT. Selanjutnya akan kita mulai dengan membuka di aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, ini adalah file pendukung berupa topologi jaringan yang telah disediakan. Terdapat PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Ada switch 1, switch 3, router 1, router 2, switch 0, web server, dan FTP server. Ini ketentuan tugas yang ada di buku materi pokok. File bahan praktik firewall ACL PKT. Ekstensi PKT telah kita buka menggunakan Cisco Packet Tracer. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya tahap persiapan, memastikan file yang telah disediakan untuk bahan praktik dapat diakses. Oke, file yang tidak dapat diakses. Memastikan fungsionalitas dari konfigurasi yang telah disediakan dalam file simulasi tersebut. Jadi kita harus memastikan fungsionalitas. Jadi file yang telah disediakan ini berfungsi mendukung bahan praktikum kita. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan konfigurasi. Dalam tahap ini dilakukan pemasangan dan konfigurasi access list pada perangkat router yang merupakan salah satu contoh penerapan firewall jenis packet filtering. Sebelum kita sampai kepada tahap konfigurasi access list pada router, kita akan memastikan dulu poin 1, tahap A dan B ini. File dapat diakses, sudah dapat diakses, kemudian memastikan fungsionalitas. Kita akan coba memastikan fungsionalitas dulu, topologi tadi apakah berfungsi sesuai dengan ketentuan untuk mendukung bahan praktikum kita. Ini topologinya sama persis. Oke, ketentuannya berikut. Pada topologi tersebut terdapat 4 kelompok jaringan, yaitu 192.168.10.0 hingga jaringan 192.168.40.0. Poin F, pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web server dan FTP server yang terdapat pada jaringan 192.168.20.0. Jadi jaringan pada PC 0 dan PC 1 ini harus dapat mengakses web server dan FTP server. Itu syarat fungsionalitasnya, syarat keberfungsian dari topologi jaringan yang disediakan ini. Kemudian PC 0, PC 3, dan PC 4, maksud saya PC 2, PC 3, dan PC 4 itu harus dapat mengakses web server dan FTP server. Itu ketentuan yang disebutkan di buku materi pokok. Berikut adalah tabel alamat IP simulasi
masuk firewall menggunakan access list. Berdasarkan tabel ini, router 1 interface F00 itu disetting di alamat 192.168.30.1. Mari kita pecah. Router 1 konfigurasi interface 00 192.168.30.1. Benar. Kemudian interface F01 ini 192.168.10.1. setting di alamat 192.168.10. benar. Kemudian di router 1 interface S010 S010 192.168.50.1 benar. Kemudian untuk router 2 kita meriksakan untuk router 2 ini ya, konfigurasi interface ini interface F00 192.168.20.1 192.168.30.1. salah ya, di dalam modul disebutkan 30.1, sementara di dalam topologi disetting di alamat 192.168.20.1 untuk router 2. Yang benar adalah ini 192.168.20.1 karena tidak mungkin disetting dua alamat yang sama. Kemudian di router 2 S010 192.168.50.2 S010 benar. Kemudian kita periksa kembali di PC0 192.168.30.5 disetting di alamat IP 192.168.30.5 itu di PC0. Coba kita lihat ini 192.168.30.5 benar. Oke. Kemudian di PC1 30.6 192.168.30.6 benar. Di PC2 192.168.10.5 benar. Kemudian PC3 dengan PC4 192.168.10.6 dan 192.168.10.7. kita periksa PC3 192.168.10.6 benar, alamatnya sesuai. Kemudian di PC4 itu 192.168.10.7. oke, sesuai. Kemudian kita periksa kembali web server dan FTP server. Web server itu 192.168.20.5 192.168.20.5 itu web server. Sementara untuk FTP server itu disetting di alamat 192.168.20.10. sesuai ya dengan tabel konektivitas di modul. Selanjutnya ini adalah tabel status konektivitas layanan sebelum terpasang firewall. Jadi sebelum terpasang firewall, kondisi topologi nomor 1 sampai 5. 1 sampai 5 ini PC0 hingga PC4 ya. PC0, PC1, PC2, PC3, PC4 dengan alamat IP 192.168.30.5 itu PC0. Kemudian 192.168.10.7 itu PC4. Kemudian tujuannya ini adalah 20.5 itu adalah web server, 20.5 web server, kemudian 192.168.20.10 itu adalah FTP server. Ya, jadi sumbernya dari PC, jadi seluruh PC ini dengan tujuan web server dan FTP server ini dengan protokol ping atau ICMP dapat terhubung. Kemudian dengan FTP PC ini hanya dapat mengakses FTP server, sementara dengan protokol HTTP dia hanya dapat mengakses HTTP, hanya dapat mengakses web server saja. Kita akan menguji fungsionalitas dari topologi yang disediakan tersebut. Baik, kita akan menguji dari PC0 ke 192.168.20.5 dengan ping.
akan menguji dengan protokol ping 192.168.20.5. Ini koneksi kepada web server. Ternyata request timeout tidak terhubung. Sekarang kita akan koneksi ke FTP server menggunakan protokol ping. Request timeout tidak dapat terhubung dari PC0 ke web server dan FTP server menggunakan ping. Selanjutnya kita akan menggunakan FTP. Kita akan menggunakan FTP itu untuk mengakses FTP server 192.168.20.10. Kita menggunakan protokol FTP. Trying to connect ke FTP server, gagal koneksi, timeout. Sekarang kita akan menggunakan HTTP, protokol HTTP mengakses web server. Kita menggunakan protokol HTTP mengakses web server. Gagal. Ternyata dari PC0 gagal. Dari PC0 gagal mengakses web server dan FTP server menggunakan ICMP atau ping, dan gagal mengakses web server menggunakan HTTP, dan gagal mengakses FTP server menggunakan protokol FTP. Kita uji dari jaringan yang ini. Kita ambil saja contoh satu, PC4 ping 192.168.20.5. Gagal. Gagal mengakses web server. Coba kita akan mengakses FTP server dengan ping. Gagal juga. Coba kita akan menggunakan protokol FTP. Protokol FTP mengakses FTP server. Trying to connect. Gagal. Timeout. Coba kita menggunakan protokol HTTP. Request timeout gagal.
hasil pengujian, jaringan pada PC 0 dan PC 1 tidak dapat mengakses web server dan echo server menggunakan ping, FTP, atau HTTP. Sementara pada jaringan PC 2, PC 3, dan PC 4 juga gagal mengakses web server dan echo server menggunakan ICMP atau ping, gagal mengakses menggunakan FTP server, juga gagal mengakses menggunakan HTTP server. Maka tabel subkonektivitas berdasarkan modul untuk menguji fungsionalitas dari topologi jaringan yang telah disediakan di file pendukung tidak berfungsi. Kita akan coba mencari tahu di mana kendalanya hingga topologi yang disediakan tidak berfungsi dan fungsionalitasnya tidak dapat mendukung bahan praktik kita. Sementara nanti akan kita update dulu di mana kelemahan topologi ini sehingga tidak dapat kita gunakan untuk bahan praktik firewall jenis paket filtering. Selanjutnya kita akan praktik di konfigurasi NAT overload. Coba kita ganti file pendukung bahan praktikum di NAT filtering di NAT. Oke, ini filenya sudah kita buka persis ya dengan file bahan praktikum sebelumnya. Dapat PC 0, 1, 2, 3, 4, rotor 1, rotor 2, switch 0, 1, 3, kemudian server FTP server. Bahan praktikum konfigurasi non overload, perangkat sistem paket reset, kemudian file bahan praktik NAT.tkt yang sudah dipersiapkan. Oke, kita sudah membuka di aplikasi sistem paket reset, yaitu file bahan praktikum NAT. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah pelajari terlebih dahulu topologi tersebut. Oke, ini topologinya persis sama dengan topologi sebelumnya. Gambar alamat IP dari masing-masing perangkat dan dalam topologi terdapat di gambar 5.17. Oke, berikut alamat IP simulasi server menggunakan access list. Rotor 1, rotor 2, rotor 1 dikasih di alamat 192.168.30.1 untuk interface S00, S01 di alamat 192.168.10.1 di S01. Coba kita buka di rotor 01 192.168.30.1. Benar, S01 nya 10.1. Benar, di S010 50.1.119.850.1. Benar. Selanjutnya ada PC 0 di 30.119.830.5. Ini sama persis ya dengan alamat IP yang digunakan di bahan praktikum sebelumnya. Langsung saja kita lihat pada masalahnya. Pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.0. Melalui browser yang terdapat pada PC 0, akses web server 192.168.20.5. Kemudian tekan dulu beberapa kali. Oke, kita akan coba mengakses dari PC 0 ini web server di alamat 192.168.20.5. Dari PC 0 akan mengakses web server. Go. Dari PC 0 kita berusaha untuk mengakses web server menggunakan protokol HTTP request timeout. Kita coba sekali lagi. Ini hasil yang sama, request timeout, artinya dari PC 0 gagal melakukan koneksi ke web server menggunakan protokol HTTP. Jadi fungsionalitas topologi pada pendukung yang disediakan belum berfungsi mendukung bahan praktikum kita
kita akan coba cari tahu di mana kelemahannya. Kita belum dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya untuk bahan praktikum lab ini karena topologi jaringan yang disediakan dari Visinon tidak dapat koneksi ke web socket. Demikian juga untuk bahan praktikum server jenis kabel filtering tadi tidak dapat kita lanjutkan untuk settingan ke routernya karena tidak dapat melakukan koneksi dari PC 0 sampai PC 4 ke web server dan SSD server menggunakan protokol UCMP atau PING, FTP atau HTTP. Nanti kita akan coba perbaiki, kita akan upload ulang nanti topologinya ini. Kita akan pelajari kembali di mana kelemahannya sehingga tidak dapat melakukan koneksi. Jadi fungsionalitas dari topologi dua bahan praktikum kita hari ini tidak dapat mendukung sehingga kita tidak dapat melanjutkan. Akan kita update kembali kiranya nanti sudah ditemukan di mana persoalannya. Sementara demikian dulu, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.